pertama Mas Widodo kok gambar bahan ngaten menika niki bebas lho nggih, pribadi-pribadi mboten usah terpengaruh napa-napa. Bahan yang ada seperti ini kira-kira menurut pengamatan Mas Widodo, monggo dipun amati, sekiranya yang tepat kira-kira untuk kita konsep seperti apa. Mungkin beberapa teman ngaten, mungkin Mas Widodo terus sinten monggo Mas Wid, bahan ini kira-kira menurut Mas Wid akan dikonsep seperti apa untuk naturalis, apa ekspresionis, atau monggo menurut Mas Wid secara pribadi. Perlu di-skep, sudah saya siapkan plano. Pripun Mas Wid? Monggo. Kali skep kabel. Skep nomor ya. Sekarang coba Mas Takim sekarang. Mas Takim maju. Paran mundur. Paran. Double tip itu lu lihat. Kita nih double tip. Nah, coba Mas Takim, ini bahan ini boleh diputar-putar, diamati. Bahan seperti ini secara pribadi menurut Mas Takim kira-kira dikonsep untuk dimasukkan ke bentuk apa atau istilah gaya apa, monggo bebas. Coba-cobanya ya oleh Hawi. Angsal mawon. Karena setiap masing-masing orang melihat bahan yang sama pasti dengan pandangan berbeda, sehingga punya ide yang berbeda-beda juga. Disinilah yang biasa saya sebut kebebasan kreasi dalam karya seni. Mungkin ngaten maksudnya. Jadi kebebasan untuk mempunyai ide, mempunyai konsep dengan bahan yang sama, mungkin setiap orang juga berbeda. Terima kasih. Ini kalau menurut saya, untuk bahan yang seperti ini kita tentunya melihat yang pertama yaitu sudut pandang dulu. Kita untuk menentukan suatu konsep, kita harus temu yang namanya sudut pandang. Jadi sudut pandang kita, jadi nanti akan terjadi beberapa gaya. Untuk itu kalau menurut saya pribadi, ini karena proses alam, jadi ada satu pohon yang utama ini mati, jadi terjadi proses morfologi perpindahan dari alur kehidupan secara morfologis. Jadi gaya yang seperti ini bisa dikatakan juga gaya ekspresionis juga bisa. Tergantung dari bagaimana kita untuk menitik beratkan pada center point-nya. Begitu Pak sebenarnya untuk saya. Nggih, monggo niku bebas mawon. Nah, coba diulangi Mas Hakim. Untuk Mas Hakim tadi akhirnya sudut pandangnya dari mana kira-kira menurut Mas Hakim? Kalau menurut Mas Hakim bebas mawon. Karena saya sudah pernah saya tulis begini ya. Orang lain melihat hal yang sama dengan pandangan berbeda. Nah, itu pasti. Dari sini Pak. Pendapat beda ya. Dari sini. Nah, kira-kira kalau dari
sudut pandang sebelah situ menurut Mas Sakim, lantas konsepnya kira-kira bentuk dasar bahan seperti ini kira-kira dibuat seperti apa kira-kira? Nggak usah terlalu tegang dan serius itu loh Mas Sakim. Iya. Santai. Wah. Pol ya sih. Ini saya kira untuk masalah pembentukan bonsai yang bahan-bahan seperti ini saya kira beraneka ragam tergantung dari kita, terutama yang punya. Ya, gitu. Gini, kalau yang punya Pak Gadot rasanya ini sudah ikhlas mau dibuat seperti apa itu sudah nggak masalah. Ini gampang awak ini ngobrol umum-umuan tentang bonsai atau mau santai. Kalau ini kalau menurut saya ini Pak Gawi, ini kan pohonnya rebah, jadi agak ada kemiringan, gaya yang ada kemiringan karena ini yang pokok ini kan sudah mati istilahnya, jadi tumbuh secara natural ya, secara alami ya tumbuh di bawahnya. Konsepnya seperti itu. Jadi saya kira ini gaya rebah Gitu. ya, tapi tidak rebah 100% enggak. Iya. Slanting. Iya. Sakit. Gimana? Terus gimana? Sudah. Nah itu Gitu aja. gaya yang seperti itu kan nanti untuk melanjutkan tentang kelanjutan proporsi dan kan nanti untuk kompromi. Gitu. Kalau kita Jadi tepat ini ya dari Mas tadi ini coba saya pengen juga ingin lihat juga. Mungkin dari sini gini ya Mas Hakim. Oke. Mas Hakim dari sini. Hah? Dari sini. Dari mana? Dari sini Mas. Oh Mas Hakim lihat dari situ maksudnya. Iya. Oh dari sini. Oke. Nah, monggo bebas mawon. Tahun Pak nggih. Monggo. Nah, saat ini sekarang ganti teman lagi. Ini kita membuktikan bahwa setiap orang melihat seperti ini pasti punya gagasan rancang bangun yang berbeda-beda. Yang saya Pak Kenceng, monggo Pak Kenceng. Ini juga termasuk perintis perkembangan seni bonsai di Tulungagung. Nuwun sewu, kemawon kanca-kanca, hobi bonsai. Serius tapi santai Pak. Oke, mulai tanaman seperti ini. Sudut pandang saya, ini mau saya reposisi dulu. Nggih, bisa. Saya reposisi Oke. dulu. Ini yang belakangnya ini karena mungkin yang morfologi pertumbuhan dari alam. Selamat datang untuk Mas Koko. Ini termasuk juga pembudidaya Anda. Mas Koko dari mulut. Masih belajar Pak. Kesimpulannya nanti kalau sudah di posisi ini agak di bawahnya ini. Kalau sudut Jadi agak tegak begitu ya. agak ya ini nanti ada kemiringannya sedikit. Belakang ini ada batunya mungkin karena di sini kan sangat lemah, tidak ada akar yang mendukung untuk Iya. mungkin lah. Iya. Tapi ini bisa dimanfaatkan. Mungkin begitu. Ya, monggo. Tempat saya sementara. Nah, Nanti di kalau sini sudah di posisi saya sangat senang ya. Karena setiap teman-teman yang terutama tadi Mas Hakim begitu, Pak Kenceng begitu. Ini loh saya senang. Jadi setiap orang itu kan pasti tidak sama kan? Gitu.
Terus artinya ini agak diberdirikan Pak Kenceng. Nah, coba cara kalau kita berbicara tentang gaya, jadi gaya apa? Monggo Pak Kenceng senang menyebut istilah gaya, monggo gaya apa? Gayanya sleting. Nggih. Dikit. Loh, Tipis saja. kalau diberdirikan, Enggak ada. selentingnya selenting kemana? Loh, berarti kalau gini masih tegak Pak Kenceng. Oh terus diginikan lagi ya. Oke. Atau tegak juga boleh, mungkin nanti kan banyak Ya. udah Gus. Nggih. sementara kan kemudian kanca-kanca monggo dilanjut. Terima kasih Pak Kenceng. Dan mungkin ada teman lain lagi. Loh, nggih. Wah. Monggo, Mas Lutfi. Nggih. Saya yakin pasti berbeda dan memang begitu adanya. Nggih, Mas Lutfi nggih. Gitu. Kalau ini menurut saya nggih, Nggih, saya monggo. menentukan paling titik tumbuh yang sehat dulu yang mana. Titik tumbuhnya yang ini. Nggih, nggih. Mungkin ini baru saya tentukan reposisi. Karena ini pohonnya nggak memungkinkan untuk diawetkan keringnya. Kalau cemara nggak apa-apa Pak. Nggih. Nggih, melihat jenisnya ya. Kita potong. Memang untuk apa ini kalau bahasa di daerah-daerah sini ada yang bilang belunturan, gambiran. Nah, memang kayunya tidak begitu keras. Juga Kalau saya bisa dihilangkan, bisa ya, nggih. penting saya Iya. hilangkan. Nggih. Menurut saya. Nah, Nggih. yang kedua titik tumbuh oke satu. Terus yang nggak berguna mungkin tak buang. Baru Nggih. menentukan reposisi. Nah, mungkin di reposisi mengarah kemana nih? Menurut Mas Lutfi. Kalau saya di sini, nah, posisi ide saya dari sini, Nggih. tampaknya depan, karena Saking riku nggih. mriki, Oh, keng mriki, keng posisi kula mriki. Oh, nggih. 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 Mungkin alasannya ngeten. Nggih. Ini kan ada batang kecil. Nggih. Nah ini kan batang utama ini. Nggih. Kalau ini di depan, Nggih. ini kayaknya kurang estetika. Menutupi batang utama yang ditonjolkan. Oke, nggih. Nah kalau di belakang kan nggak Dari garis kelihatan. primernya akan tertutup gitu nggih. Nggih, maksud saya ngaten nggih. Nggih. Hmm. Nah, kalau sudah tampaknya kan di sini tadi. Iya. Alasannya seperti itu, ini dipotong. Baru reposisi tegak lurus. Karena ini pohonnya tinggi kalau alasan saya ada ini kan nilai plus variasinya di sini. Nah, ini mungkin tak gunakan posisinya. Oke, bagus. Nggih. Nah, seperti ini potong dan aliran gayanya mungkin natural lah. Nggih. Karena Bisa untuk juga. kalau saya natural. Tergantung nanti gimana cara ini ya. Teknisnya untuk Jadi ini utama tampak dari situ, yang ini buat variasi yang kecil-kecil tadi. Jadi ini barang pohon utama, ini untuk mempercantik. Mungkin ini diarahkan ke sana semua. Terus arahnya nanti kemungkinan ke sana semua. Yang sini sedikit, karena batangnya kan di sini akarnya. Kuat titik tumbuh akarnya di sini. Jadi arahnya ke sana semua. Ya mungkin itu ide dari saya. Matur suwun, Pak. matur suwun Mas Lutfi, idenya bagus. Mas Takim, Mas Lutfi, Pak Kenceng hampir mirip-mirip ya. Coba teman yang lain lagi, monggo. Santai-santai mawon. Monggo, monggo. Nggih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau di dunia bursa saya adalah masih pemula karena masih 1 tahun
saya Ubi Punse, dan saya dari Blitar. Saya ikut kelompok dari BST, dia anak baik Pak Widodo. Saya belajar di sana. Mungkin ini ide dari saya pribadi. Yang saya mas, Halo. BST ini kan menambah BST, nggih. Bungsa Sadu Tim. Itu ada di Wulingi, Ulingi ya kabupaten. Nggih. Kalau kotanya belum ada komunitasnya. Nggih. Jadi saya domisili di kota, cuma ikut gabung di paguyuban BST. Iya, iya. Oke. Oh enggak lanjut. Nah, ini kalau menurut ide saya, ini pohon ini untuk yang di bawah ini saya bersihkan. Setelah bersih, keringan tetap saya pakai. Karena dilihat dari pertumbuhan pohon ini kan pohon kesan tua dan kesan tandus hidupnya. Jadi keringan tetap saya pakai. Nggih. Ini saya reposisi untuk tampak depan dari sini. Nah, ini saya bikin tegak seperti ini. Jadi ini masih ada. Iya, Oke. masih Oke. ada. Cuma untuk Nggih. yang di bawah ini saya bersihkan. Nggih. Ini tegak, posisi tegak, dan yang satu ini bisa kita potong. Yang kecil sebelah sini. Jadi kita pakai dua saja. Karena Pakai posisi dua yang mana mas? yang tengah sama yang kering. Yang kering sama Yang tengah ini pohon Yang- utama. oh. Ya. Oke, oke. Nggih. Jadi nanti yang kecil ini kita potong, Nggih. kita pakai gaya tegak seperti ini. Nggih. Nanti di posisi seperti ini. Nggih. Seakan-akan ini adalah pohon yang tumbuh di tandus Nggih. karena ada Nggih. keringnya seperti ini. Kering. Jadi Mas jenengan ini untuk menjelaskan tentang ekologinya juga nggih. Iya, seperti itu. Bagus. Mungkin Nggih. seperti itu. Yang sebelah ini kita potong, jadi kita hanya pakai dua. Nggih. Mungkin seperti ini, kita rekomendasi seperti ini. Terima kasih. Monggo lanjut. Mas sinten kalau Tony. terima kasih Mas Soni tentang ide-idenya. Nah di sini ini kita sudah sangat bisa membuktikan bahwa setiap orang dan berkarya itu pasti punya konsep yang berbeda-beda walaupun bahannya itu satu. Karena keluasan tentang baik itu aliran seni, teori seni, atau filsafat seni apapun sudah memang bisa membuat seperti itu. Kreativitas seseorang pasti beda. Jadi tidak harus wah kalau begitu salah begini, mungkin tidak begitu ya Mas Soni. Mungkin gagasan Mas Soni tentang ini tidak dihilangkan yang kering. Ini kita berpikir Cina tadi menemukan begini Mas Soni. Anggap aja yang masih hidup itu dalam keadaan sehat walaupun menunjukkan pohon yang hidup di tanah gersang atau di tanah dataran tinggi yang berbatuan. Nah itu Mas Soni sudah idenya sudah menunjukkan tentang ekologinya. Memang begitu. Bonsai itu kenapa disebut miniatur? Memang acuan visualnya kan pohon-pohon yang ada di alam Mas Soni ya. Saya juga setuju. Nah, saya punya apa ya? Sedikit menemukan sesuatu ketika Mas Soni menyebutkan ini masih ada. Nah, saya teringat yang saya pernah menulis begini. Ini yang masih hidup, ini yang mati, kita anggap kebiasaannya sayangnya ini mati, mungkin dianggap kurang gitu ya. Sehingga saya pernah menulis kurang dan lebih bukan suatu yang berlawanan, tapi saling melengkapi dalam alam. Itu ada di buku saya. Saya tulis seperti itu. Nah, mungkin ada teman lagi yang menyebut kenapa ini tidak hilangkan? Ini sebagai semiotika, jadi ilmu tentang tanda. Jadi bahwa ini pertanda
kehidupan yang tidak di tanah yang subur ini kemungkinan ada yang mati nanti. Jadi kronologinya ini bisa untuk membaca. Begitu kurang lebihnya Mas. Ngapunten lek wonten kurang. Jadi kurang dan lebih bukan sesuatu yang berlawanan, tapi saling melengkapi dalam alam. Sami kalian sedaya niki kanca-kanca. Jadi mana yang lebih, mana yang kurang setiap orang pasti ngaten nika. Tapi teman malih sing wonten sinten malih nggih. Monggo lho, kanca-kanca sing Blitar ngapunten kula dereng patek apal bareng mboten saged nyebut asmane. Mas Kokok. Kula anu namung belajar nireng mawon. Sapa ya? Lali jenenge iki. Sapa niku? Mas sinten niku? Sinten? Nggih, wis sering ketemu. Monggo Mas. Sering ketemu. Lah ya. Sering ketemu tuh lali jenenge. Monggo. Gagasan jenengan pripun? Sampaikan aja ke teman-teman, bebas mawon, santai. Karena begini ya, mungkin loh ini mungkin sebuah karya seni itu bisa tercipta dalam situasi apa saja, bahkan dalam situasi perang. Tetapi keindahan akan tercipta ketika dalam ketenangan. Mungkin kurang lebihnya begitu. Jadi berkarya itu situasi apa saja pasti bisa berkarya. Ini kita tengah-tengah. Monggo, ndamel aja. Gini, mikir sama pon kalau bacaan ingat. Niku mikir. Enggak. Nah, justru yang sering masih jarang itu teman-teman itu yang bertanya, dari manakah kita mengawali membuat bonsai? Itu jarang banget. Roro kedak-dak deng. Nggih. Enggak, dari sudut pandang dari situ. Terus kira-kira rancang bangunnya menurut jenengan pripun mangke? Gimana Mas? Oh, dipakai satu, pakai nanti. Kalau selagi keringannya agak dipendekkan sedikit. Oke, bisa juga. Mungkin tegak lurus bisa. Nggih, monggo. Monggo terus lanjut. Tegak lurus kalau menurut saya. Dan soal yang lain ini sudah menurut jenengan dipakai satu. Terus ke atasnya dipakai semua, nanti kita tinggal perhatikan saja. Kita bentuk arah kemana. Oke. Terus sampun cekap matur nuwun nggih. Nah, ini beda lagi. Disinilah nantinya akhirnya bonsai-bonsai kita khususnya untuk Indonesia ya pasti akan bisa beragam nanti, tidak seragam lagi seperti puluhan tahun yang lalu, jadi bisa beragam. Nah sekarang kalau ada yang lain lagi monggo. Mungkin Mas Heri Cahyono monggo. Oh nggih, Pak Kenceng sampun sapa nek iki?
Budi sih melarikan diri. Kalau yang lain saja sih rada. Mas Ibu mana Mas Ibu tadi? Masih di belakang. Mas Ibu. Kapan mandi? Oh, iya sambil menunggu mungkin Mas Ibu juga. Saya pengen juga tampil seperti apa, boleh bahan ini akan ditonton. Pertama biar lagi Mas Danang dulu. Pak, loh, masa? Monggo, monggo Pak Danang, monggo. Pangkling aku, terus terangin pangkling aku. Monggo. Lek Mas Koko, anu, apa jenis tuwek umure nom tingkae. Monggo Mas Ibu Budi nggih. Atau monggo Mas. Monggo. Jadi bahan-bahan seperti ini memang sangat luas sekali untuk kita kita konsep untuk menjadi, kalau kita berbicara tentang gaya-gaya apapun juga bisa, karena cukup memenuhi syarat. Nah, ini ada yang mati, yang masih hidup, ada yang tumbuh baru. Ini yang memberikan suatu gambaran lebih sangat luas sekali ya, karena mati ada, hidup ada, yang tumbuh baru ada. Ini memperluas kreativitas kita ya, adanya pohon-pohon seperti ini. Memang satu perubahan dalam bentuk apapun lah, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan apa saja yang ada di alam selalu mengalami perubahan. Nah, makanya pernah disebut perubahan adalah paling abadi dalam alam. Kurang lebihnya amaten. Jadi semua itu pasti akan berubah. Nah, di dalam seni pun perubahan itu sering disebut transformasi. Nah, sebetulnya apa? Transformasi itu apa maksudnya ini? Apa Pak Kenceng? Transformasi itu gimana kira-kira? Transformasi itu ada pertumbuhan yang menyusul. Ya? Ada pertumbuhan yang menyusul tanaman. Ya, memang secara umum transformasi itu disebut perubahan, ya. Memang benar perubahan. Tapi kalau di dalam suatu bentuk, dalam seni bonsai itu maksudnya transformasi, yang berubah itu adalah bentuk, komposisi, dan dimensi. Inilah transformasi. Soal ini mau dibuat apa? Enggak. Tapi tetap ini yang berubah adalah bentuk, dari bentuk semula ya, misalnya dari bentuk hidupnya ini awalnya pasti tidak seperti ini, karena ada perubahan tentang fenomena alam, entah itu kena tanah longsor, apa dibaca orang, apa dipakan hewan ya. Artinya sudah berubah dari bentuk semula. Nah, kan pasti bentuk perubahan itu bentuk awal ya, bentuk, komposisi dan dimensinya pasti berubah. Dan tidak ada lain lagi nih ya. Masih juga ada ya. Pak Yanto monggo. Oh iya, Pak Yanto ketutupan. Monggo. Monggo Pak Yanto. Biasane nate demo teng ngene kanca-kanca ngoten. Monggo Pak Yanto. Alah. Monggo. Pak Yanto ini adalah termasuk teman-teman yang sangat membantu perbonsaian di Tulungagung, bahkan yang luar kota juga sudah banyak kenal Pak Yanto ini. Produksi pot di Kalambret. Ini sering nikah dan istirahat mien gitu.